Ditampilkan pada suatu hari yang berkabut, ada sebuah kapal angkatan laut Inggris yang sedang berlayar ke Port Royal. Di kapal itu ada seorang gadis kecil yang menatap lautan sembari bernyanyi, sebuah nyanyian yang menurut seorang kru adalah pantangan selain keberadaan si gadis itu sendiri di kapal. Saat pelayaran berlangsung, mereka menemukan seorang bocah laki-laki yang pingsan di atas puing-puing kapal karam. Bocah itu kemudian diselamatkan dan dibawa naik ke kapal. Dari kejauhan terlihat sisa kapal-kapal lain yang hancur dan masih terbakar. Sementara angkatan laut menyelidiki, si gadis kecil diminta untuk menjaga si bocah laki-laki. Sempat siuman, si bocah pun sempat memperkenalkan diri. Karena penasaran, si gadis kecil memeriksa medali milik si bocah laki-laki yang berbahan emas. Dari benda itu, ia menduga bahwa si bocah laki-laki adalah bajak laut. Dan tiba-tiba, si gadis kecil pun melihat sebuah kapal hitam misterius. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, tidak semua yang abadi itu indah, sebab ada hal-hal yang justru menjadi siksaan ketika tak kunjung berakhir. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, sebuah film yang rilis pada tahun 2003, disutradarai oleh Gore Verbinski, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik, daripada kelamaan, segera kopinya disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. 10 tahun berlalu, si gadis kecil yang diketahui bernama Elizabeth Swann telah tumbuh menjadi gadis dewasa dan medali emas masih ia simpan dengan aman. Di pagi harinya, ia kembali mengenakan medali tersebut. Tak lama kemudian, sang ayah, Gubernur Weatherby Swann, datang dan mengabarkan bahwa pada siang hari ini, Kapten James Norrington akan dilantik menjadi komodor. Gubernur ingin Elizabeth menghadiri acara tersebut, apalagi diketahui bahwa James sudah lama menaruh hati pada Elizabeth. Jadi mungkin James akan mengajukan lamaran. Oleh karena itu, Elizabeth diminta mengenakan gaun khusus untuk menghadiri upacara. Hanya saja sayangnya gaun tersebut sangat ketat sehingga membuat gadis itu sulit bernafas. He fancies you, Elizabeth. Pada saat yang sama, si bocah laki-laki yang pernah ditemukan di tengah laut, yang kini juga sudah tumbuh dewasa, bernama Will Turner, datang membawa sebilah pedang pesanan sang gubernur. Will kini bekerja sebagai pandai besi yang sangat terampil. Pedang itu akan diberikan kepada James sebagai hadiah atas kenaikan pangkatnya. Ketika melihat Elizabeth turun dari kamarnya, Will langsung terpana. Diam-diam, keduanya sama-sama menyimpan perasaan yang sama, tetapi Will tidak pernah berani mengungkapkan karena Will sadar diri. Kau orang kaya, aku orang tak punya. Sementara itu, di pelabuhan Port Royal, seorang bajak laut bernama Jack datang dengan menaiki perahu kecil yang nyaris tenggelam. Dengan gaya khas yang selebor, seolah tidak terjadi apa-apa, ia berhasil mencapai dermaga. Setelah itu, Jack berjalan masuk ke pelabuhan dan sempat mencuri sekantong koin. Pada saat yang sama, upacara pelantikan Komodor James sedang berlangsung di benteng dan Elizabeth yang hadir di sana tampak masih kesulitan bernafas karena gaunnya terlalu ketat. Di pelabuhan angkatan laut, Jack dihentikan oleh dua petugas saat mencoba mendekati kapal bernama Interceptor. Kapal perang yang tidak terlalu besar, tapi cepat. Para angkatan laut bahkan mengklaim kapal itu adalah kapal tercepat di dunia. Namun Jack membantah karena tidak ada yang bisa menandingi kecepatan The Black Pearl. Kedua petugas itu tidak percaya karena Black Pearl hanyalah legenda tentang kapal hitam dengan awaknya yang terkutuk. Mereka bahkan menganggap kisah itu hanya cerita untuk menakut-nakuti para pelaut. Ketika kedua petugas itu lengah dan sibuk membahas, Jack memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap ke atas Interceptor. And captained by a man so evil that hell itself spat him back out. Aye! Setelah upacara selesai, James akhirnya menyampaikan niat untuk melamar Elizabeth. Elizabeth yang sejak tadi sulit bernafas akhirnya kehilangan kesadaran dan jatuh. And then they made me their chief.
Saat tubuhnya tenggelam, medali emas tengkorak pun tiba-tiba memancarkan semacam gelombang aneh dan Jack yang berada tak jauh dari sana membawa Elizabeth ke daratan. Jack terkejut melihat medali yang dikenakan gadis itu. Tak lama sang gubernur datang bersama James dan juga para prajurit. James segera mengenali Jack sebagai bajak laut saat melihat tanda di lengannya. Ia pun langsung memerintahkan para anak buah untuk menangkap pria itu. Jack sempat menjadikan Elizabeth sebagai sandera agar bisa meloloskan diri. Setelah itu ia kabur dengan memanjat area pelabuhan dan berusaha menjauh dari kejaran para prajurit sampai akhirnya tiba di bengkel si pandai besi Will. Finally. Di sana, Jack berusaha mencari cara untuk melepaskan rantai di tangan. Belum lama ia bebas, Will tiba-tiba datang dan menemukan banyak yang tak biasa sampai akhirnya menyadari bahwa ada penyusup. Tahu bahwa Jack adalah buronan, Will langsung berusaha menghentikan dan terjadilah duel pedang sengit. Excuse me. Jack bahkan memuji kemampuan bertarung Will yang menurutnya cukup hebat untuk ukuran yang bukan bajak laut. Meski begitu, pengalaman Jack masih jauh lebih banyak. Saat Will mulai terdesak, seorang pria tua, asisten Will bernama Brown, menyerang kepala Jack. Akhirnya Jack berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Pada malam harinya, Port Royal tiba-tiba mendapat serangan dari bajak laut. Kapalnya terus-menerus menembaki kota dengan meriam sehingga menimbulkan kekacauan besar. Jack yang mendengar tembakan-tembakan itu merasa tidak asing dengan suaranya. Dan ya, ternyata tembakan itu dari kapal Black Pearl. Para awak kapal Black Pearl lalu turun ke daratan dan menyerang warga, termasuk Elizabeth. Hello, chump. You know you're here, Poppet. You've got something of ours. Hello, Poppet. Parley! With the code. She wants to be taken to the captain. Rumah-rumah dihancurkan, sementara warga kota panik berlarian menyelamatkan diri. Will ikut turun tangan melawan para bajak laut demi melindungi orang-orang di sekitar. Saat kekacauan terjadi, ia melihat Elizabeth dibawa pergi oleh para kru bajak laut. Will berusaha mengejar, tapi sangat disayangkan. Sementara itu, di dalam penjara, para napi kabur setelah dinding penjara hancur akibat tembakan meriam. Sayangnya tidak dengan Jack. Dua bajak laut masuk untuk mencari persediaan makanan. Bukannya menemukan makanan, mereka justru menemukan Jack. Jack mengenali mereka sebagai awak Black Pearl, kapal yang pernah ia pimpin sebelum dikhianati dan ditinggalkan di pulau terpencil. Saat salah satu dari mereka mencekik Jack, cahaya bulan menyoroti lengannya dan memperlihatkan wujud tulang belulang. Dari situ, Jack sadar bahwa para awak kapal itu benar-benar berada di bawah kutukan.
Setelah merasa mendapatkan yang mereka cari, kedua bajak laut itu pun pergi. Di atas Black Pearl, Elizabeth dibawa ke hadapan Kapten Hector Barbosa. Hector meminta medali emas yang dikenakan Elizabeth. Meski sempat berdebat alot, Elizabeth mengaku tidak keberatan untuk menyerahkan, tapi mengajukan syarat agar serangan ke Port Royal dihentikan, serta bajak laut Black Pearl pergi dan jangan kembali lagi. Hector pun menyetujui permintaan itu, namun setelah menerima medali, Elizabeth tetap tidak dilepaskan. Keesokan harinya, Will yang sangat cemas mendesak James agar segera mengejar Black Pearl demi menyelamatkan Elizabeth. Namun, James tidak tahu banyak tentang kapal itu dan merasa tidak ingin bertindak gegabah tanpa informasi yang cukup. Ia memilih menunggu laporan dari anak buahnya terlebih dahulu. Will yang kesal akhirnya teringat pada Jack, satu-satunya orang yang mungkin tahu tentang Black Pearl. Karena itu, ia segera pergi ke penjara untuk menemuinya. Will lalu menanyai Jack tentang Black Pearl, dan ternyata Jack memang mengenal kapal itu dengan sangat baik. Ia juga tahu siapa Hector Barbosa, kapten yang memimpin kapal tersebut. Will pun memaksa Jack untuk membantunya menyelamatkan Elizabeth. Awalnya Jack menolak karena merasa tidak ada untungnya, tapi semua berubah ketika mengetahui nama belakang Will adalah Turner. Ya, Jack bersedia membantu, jadi Will segera membebaskannya dari sel penjara. Itu bukan sesuatu yang sulit karena Will punya andil dalam membangun penjara tersebut, jadi tahu titik kelemahannya. Setelah itu, keduanya menyelinap ke pelabuhan dengan rencana mencuri kapal untuk mengejar Black Pearl. Target Jack adalah kapal terkuat milik Angkatan Laut, Dauntless. Untuk mendekat tanpa terlihat, mereka pun berjalan di bawah air dengan menggunakan perahu kecil yang dibalik sebagai penyimpan udara. This is either madness or brilliance. Sesampainya di atas Dauntless, Jack dan Will maksa seluruh awak kapal turun. Pada saat yang sama, James sedang menyiapkan pasukan di Interceptor untuk mengejar mereka. Begitu mendapat laporan bahwa Dauntless telah direbut, James langsung memerintahkan pengejaran. Namun ketika para prajurit naik ke Dauntless, Jack dan Will ternyata sudah lebih dulu menyelinap ke Interceptor. Kapal itulah yang menjadi target sebenarnya, tentu saja karena kecepatannya. Di atas Interceptor, Will bertanya mengapa Jack tiba-tiba mau membantu setelah mendengar nama lengkapnya. Jack lalu mengatakan bahwa ayah Will, Bootstrap Bill Turner, adalah seorang bajak laut yang hebat. Tentu saja Will marah karena selama ini percaya bahwa sang ayah adalah seorang saudagar. Amarah itu membuat Will ingin kembali menantang Jack, tetapi Jack tidak tertarik meladeninya dan justru membuat Will kerepotan di atas kapal. Jack menegaskan bahwa Will harus menerima kenyataan tentang siapa sang ayah sebenarnya. Menurut Jack, fakta itu tidak akan berubah hanya karena Will menolak. Pada akhirnya, Will memilih menahan emosinya dan tidak lagi memperpanjang perdebatan itu. Kemudian, Jack mengarahkan Interceptor menuju Tortuga. Ya, Jack sadar betul bahwa mereka membutuhkan kru tambahan jika ingin menghadapi Black Pearl. Setibanya di Tortuga, sebuah tempat yang super duper amburadul di mana semua bandit berkumpul dan semuanya saling baku tembak serta baku pukul. Scarlet! What? Jack dan Will menemui Joshemi Gibbs, atau biasa dipanggil Gibbs. Jack minta Gibbs mencarikan orang-orang gila yang bersedia bergabung untuk merebut kembali Black Pearl. Mendengar nama itu, Gibbs awalnya enggan karena tidak mau berurusan dengan awak terkutuk, namun sikapnya berubah ketika mengetahui Will putra dari Bill. Ya, Gibbs pun setuju membantu. That is the child of Bootstrap Bill Turner. Kita pindah sejenak ke si cantik Elizabeth yang kini berada di Black Pearl. Gadis itu dipaksa makan bersama dengan Hector. Hector kemudian menjelaskan bahwa medali emas yang dibawa Elizabeth adalah salah satu dari 882 keping emas Aztec yang dulu diambil krunya dari peti terkutuk. Setiap orang yang mengambil koin itu dan membelanjakannya akan terkena kutukan mengerikan. Jadi mereka itu tidak benar-benar hidup, tapi juga tidak bisa mati. Karena itulah semua kenikmatan dunia berubah menjadi hambar, bahkan terkadang terasa seperti siksaan.
Makan minum tidak lagi terasa nikmat, tidak ada kesenangan apapun yang dirasakan. Setelah kutukan itu, mereka berlayar ke berbagai tempat untuk mengumpulkan kembali semua koin yang telah tersebar. Kini hanya tersisa satu keping koin terakhir, yaitu yang dibawa Elizabeth. Namun mengembalikannya saja tidak cukup, karena kutukan tersebut juga menuntut darah dari orang yang tepat. Itulah sebabnya Hector membawa Elizabeth bersamanya. Ketakutan, Elizabeth pun melancarkan perlawanan menggunakan pisau daging, tapi seperti yang kita tahu, Hector tidak lagi merasa sakit. Setelah itu, Elizabeth keluar dari ruangan kapten dan menemukan pemandangan yang mengerikan di bawah cahaya bulan. You best start believing in ghost stories, Miss Turner. Keesokannya, tepatnya siang hari, kita kembali ke jagoan kita, Jack di Tortuga. Terlihat beberapa orang gila yang ingin menjadi kru sudah berkumpul. Salah satu dari mereka adalah Anna Maria yang segera menampar Jack karena telah ditipu dan dicuri perahunya. Kemungkinan perahu yang dimaksud adalah yang di awal video. Anna Maria. Jelas wanita itu menuntut ganti rugi atas perbuatan tersebut. Jack lalu berjanji bahwa jika mereka berhasil merebut Pearl, maka Interceptor akan diberikan sebagai pengganti. Janji itu membuat kemarahan Anna Maria reda dan akhirnya setuju untuk bergabung. Meskipun Jack mengetahui bahwa pantang membawa wanita dalam pelayaran. Setelah kru terkumpul, mereka pun berlayar menembus badai di tengah laut untuk memburu Black Pearl menuju Isla de Muerta atau Pulau Kematian, di mana harta terkutuk berada. Awalnya Gibbs ragu Jack benar-benar tahu jalan ke sana, tapi Jack tetap yakin dan terus mengarahkan kapal tanpa ragu, dan keyakinan itulah yang membuat mereka akhirnya terus maju. Di tempat lain, Black Pearl lebih dulu tiba di Isla de Muerta. Hector dan seluruh awak membawa Elizabeth masuk ke dalam gua besar tempat peti berisi harta terkutuk. Tak lama kemudian, Jack juga berhasil membawa Interceptor sampai ke pulau yang dikelilingi kabut tebal, yang merupakan Isla de Muerta. Saat Will bertanya bagaimana Jack bisa tahu pulau rahasia tersebut, Gibbs menjelaskan bahwa dahulu Jack adalah kapten yang sebenarnya dari kapal Black Pearl dan orang pertama yang menemukan lokasi Isla de Muerta. Tetapi setelah menunjukkan lokasi itu, Hector dan kru justru berkhianat, merebut Black Pearl, lalu meninggalkan Jack di sebuah pulau terpencil. Entah bagaimana caranya Jack bisa meninggalkan pulau itu dengan selamat. Tak lama kemudian, Jack datang dan meminta Will bersiap turun ke darat. Mereka pun mulai menjalankan rencana penyelamatan. Di dalam gua, Jack dan Will diam-diam mengintai kelompok Hector. Mereka melihat para bajak laut itu bersiap mengembalikan koin terakhir sambil menjadikan Elizabeth sebagai tumbal darah. Ketika Will ingin beraksi, Jack menahannya, menganggap tindakan itu terlalu gegabah. Namun tak lama kemudian, Will yang tidak sabaran malah menyerang Jack sampai pingsan, lalu maju sendiri. Ia memilih bertindak tanpa rencana matang. Sorry, Jack. Di hadapan peti berisi emas Aztec, Hector mengambil koin terakhir lalu melukai tangan Elizabeth dengan pisaunya. Darah Elizabeth diteteskan ke koin itu sebelum dijatuhkan dan... Tidak terasa perubahan, jadi sang kapten menembak salah satu anak buah untuk mencobanya. Semua pun sadar bahwa ada yang salah, dan Elizabeth mengaku bahwa medali itu bukan miliknya. Mendengar hal tersebut, Hector pun menyerang gadis itu hingga pingsan. Di tengah kekacauan, Will berhasil membawa Elizabeth kabur dari gua. Saat para awak Black Pearl berpencar mencarinya, mereka justru menemukan Jack yang baru saja siuman. Oh no. Polly? That's the one.
Parley! Magnetora Parley! Di luar gua, Will membawa Elizabeth kembali ke Interceptor dan memutuskan untuk menggunakan apa yang mereka sebut kode. Barang siapa yang tertinggal maka akan ditinggalkan, dan dalam hal ini yang tertinggal adalah Jack. Sebuah keputusan berat, tapi para kru tidak punya pilihan karena sebelumnya kode itu telah disepakati bersama. Sementara itu di dalam gua, setelah perdebatan siapa yang salah yang tak ada habisnya, akhirnya Hector memerintahkan untuk mengeksekusi Jack. Tak habis akal, Jack mengaku tahu Will, anak dari Bill, yang mana darahnya bisa digunakan untuk mematahkan kutukan. Mendengar hal itu, Hector pun langsung mengurungkan niatnya. I know whose blood you need. Di Interceptor, Elizabeth mengembalikan koin terkutuk kepada Will. Ia meminta maaf karena dulu diam-diam mengambilnya saat mereka masih kecil. Elizabeth mengaku melakukan hal itu karena tidak ingin Will dicap sebagai anak bajak laut. Dari situlah Will mulai percaya bahwa sang ayah benar-benar bagian dari kru Hector dan salah satu orang yang mengambil koin terkutuk. Ya, darah Will lah yang sejak awal dicari Hector. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Black Pearl muncul dan mulai mendekati Interceptor. Seluruh kru Interceptor mengikuti arahan Elizabeth untuk membuang semua muatan yang tidak berguna agar lebih ringan, tapi Black Pearl dengan kecepatannya malah semakin mendekat sehingga pada akhirnya mau tidak mau pertempuran adalah jalan satu-satunya. Thanks very much. Karena kalah jumlah, kru Interceptor akhirnya berhasil dilumpuhkan. Elizabeth dan koin emas juga berhasil diamankan, sementara Interceptor berhasil dihancurkan. Untungnya Will selamat dari ledakan dan tiba-tiba muncul di atas Black Pearl. Will sadar bahwa dirinya adalah orang yang sebenarnya mereka cari, jadi langsung berunding dengan Hector. Ia meminta agar Elizabeth dibebaskan atau Will akan mengakhiri segalanya dan membuat para kru Black Pearl kehilangan satu-satunya tumbal darah. Tak punya pilihan, Hector pun setuju. Elizabeth dibebaskan tapi diturunkan bersama Jack ke sebuah pulau terpencil tak berpenghuni. Setelah meninggalkan mereka berdua, Black Pearl segera berlayar pergi. Di pulau itu, Elizabeth bertanya bagaimana Jack dulu bisa lolos dari tempat tersebut. Jack lalu menunjukkan bahwa pulau itu sebenarnya menyimpan persediaan minuman haram milik para penyelundup. Bukannya fokus mencari jalan keluar, jagoan kita malah memilih santai sambil minum. Ia mengaku dulu selamat dengan menunggu para penyelundup kembali mengambil barang mereka, yaitu minuman haram. Welcome to the Caribbean, love. Melihat Jack hanya minum sampai mabuk, Elizabeth akhirnya mendapat ide. Ia berpura-pura ikut mabuk bersama. Lalu ketika Jack tertidur lelap, keesokan paginya gadis itu membakar seluruh tumpukan ram agar asapnya terlihat dari kejauhan. Jack sebenarnya agak kesal, tapi tak bisa dipungkiri itu adalah ide yang brilian karena asap tersebut memancing angkatan laut datang. Ya, hanya dalam waktu 2 jam, kapal Dauntless sudah terlihat mendekati pantai.
Elizabeth akhirnya kembali bertemu sang ayah dan James. Gadis itu lalu memohon agar James mau menyelamatkan Will. Namun James menolak karena menurutnya pengejaran itu terlalu berbahaya dan tidak masuk ke dalam tugas resminya. Demi membuat James berubah pikiran, Elizabeth pun menyatakan akan menerima pinangan James. Cara itu berhasil karena seperti yang kita tahu, sang Komodor memang sudah lama menyukai Elizabeth dan akhirnya pasukan angkatan laut pun bergerak ke Isla Muerta. Lah Jack gimana bang? Awalnya cuma plonga-plongo, tapi kemudian diminta untuk memandu mereka ke Pulau Kematian. Malam harinya, Dauntless tiba di dekat Isla de Muerta. James dan Jack serta para prajurit turun dengan sekoci untuk mengepung pintu masuk gua dari berbagai arah. Setelah mendengarkan arahan rencana dari Jack, Elizabeth dikurung di atas kapal agar tidak ikut campur lagi. Lalu di saat yang sama, Jack sendirian diam-diam masuk ke dalam gua untuk menemui Hector dan para anak buahnya yang sedang bersiap menyelesaikan ritual kutukan. Jack memperdaya Hector, mengatakan bahwa pasukan angkatan laut dalam jumlah besar sudah mengepung pulau. Ia memperingatkan bahwa jika Hector menghapus kutukan sekarang, mereka justru akan mudah dikalahkan. Oleh karena itu, Jack menyarankan agar para awak Black Pearl melancarkan serangan lebih dulu. Sebagai imbalan atas informasi itu, Jack minta agar menjadi kapten Black Pearl lagi, sementara Hector dipersilahkan mengambil kapal Dauntless. Dan Jack tetap patuh di bawah perintah Hector. Tergoda oleh rencana licik itu, Hector pun memerintahkan pasukan terkutuknya untuk bergerak ke Dauntless dengan berjalan di dasar laut. Mereka langsung naik dan mulai pembantaian. Di tengah kekacauan itu, gubernur terkejut saat tahu Elizabeth kabur lewat jendela. Ternyata gadis itu tidak tinggal diam menunggu semuanya selesai. Dari sekoci, James akhirnya menyadari bahwa Dauntless sedang diserang dan sangat membutuhkan bantuan. Sementara itu di dalam gua, Hector tinggal bersama sedikit anak buah karena sebagian besar sudah dikirim pergi. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Jack untuk beraksi. Ia membebaskan Will, lalu mereka mulai bertempur melawan Hector dan anak buah yang masih tersisa. Elizabeth berhasil menyelinap ke Black Pearl. Di atas kapal itu, ia membebaskan kru Jack yang sebelumnya ditahan. Pada saat yang sama, pertempuran di Dauntless masih terus berlangsung karena para bajak laut terkutuk tak bisa dikalahkan. Kembali ke dalam gua, Jack terlibat duel langsung dengan Hector, tapi seperti yang kita tahu, serangan-serangannya tidak cukup untuk mengalahkan sang kapten terkutuk. Ya, Jack sempat menusuk Hector, namun luka itu tidak berarti apa-apa. Lalu Hector pun membalas menusuk Jack secara mengejutkan. Di bawah cahaya bulan, Jack berubah menjadi mayat hidup. Ternyata saat perundingan terjadi, Jack secara diam-diam mengambil salah satu koin Aztec dan ikut terkena kutukan. Karena itulah duel menjadi seimbang. Sementara di luar, Elizabeth dan kru Jack akhirnya berhasil merebut kendali atas Black Pearl. Elizabeth ingin segera masuk ke gua untuk menolong Will dan Jack, tetapi yang lain menolak karena masih berpegang pada kesepakatan awal. Fokus utama adalah Black Pearl, tidak peduli Jack selamat atau tidak. Karena kesal, Elizabeth akhirnya masuk ke dalam gua seorang diri. Pada saat yang sama, di atas Dauntless, pasukan James yang sudah di Dauntless mulai membalikkan keadaan dan menyerang anak buah Hector.
Di dalam gua, Elizabeth datang tepat ketika Jack dan Will masih bertarung melawan Hector. Jack lalu menggores tangannya sendiri dan melempar koin yang ia pegang kepada Will. Sesudah itu, Jack menembak Hector. Hector sempat tertawa karena mengira dirinya tetap tidak bisa mati. Namun di saat yang sama, Will juga melukai tangannya lalu mengembalikan koin-koin terakhir ke peti. Kutukan pun langsung terangkat seketika dan luka tembak Hector menjadi mematikan. Di luar gua, para awak Black Pearl yang semula abadi juga berubah kembali menjadi manusia. Di bawah cahaya bulan, mereka benar-benar sadar bahwa penderitaan kutukan benar-benar berakhir. Karena tidak lagi kebal, mereka pun akhirnya menyerah. Parlay. Adegan berpindah menampilkan beberapa hari kemudian, Port Royal, Jack dibawa untuk dihukum gantung karena statusnya sebagai bajak laut. Sebelum eksekusi berlangsung, Will datang menemui Elizabeth dan akhirnya mengungkapkan bahwa ia sudah mencintainya sejak lama. Setelah itu, Will langsung beraksi menyelamatkan Jack. Sangat disayangkan, Will dan Jack kembali terkepung karena jumlah prajurit angkatan laut jauh lebih banyak. Will bersikeras bahwa Jack bukan orang jahat sehingga tidak pantas dihukum mati. Tak lama kemudian, Elizabeth juga datang berdiri di pihak Will. Gadis itu menyatakan bahwa diri tidak bisa menikah dengan Commodore James karena hatinya hanya milik Will. Pengakuan itu membuat James akhirnya memahami bahwa cinta tak bisa dipaksakan. Di tengah situasi tersebut, Jack melihat tanda-tanda dan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. The day that you... Dari kejauhan, Jack melihat Black Pearl datang mendekat untuk menjemput sang kapten. James melihat hal ini, namun patah hati membuatnya memutuskan mengejar Jack di lain hari. Jagoan kita berhasil naik ke Black Pearl dan menduduki posisi sebagai kapten di kapal kesayangannya itu. Namun apa yang membuat Gibbs dan kru kembali padahal bukan itu kesepakatannya? Gibbs mengatakan persetan dengan kesepakatan karena hanya Jack lah yang pantas untuk menjadi El Capitan. Bring me that horizon. Drink up me hearty yo-ho. Dan tamat. Di saat semuanya tampak sudah berakhir dan kutukan Black Pearl seolah benar-benar telah dipatahkan, ternyata masih ada satu hal yang luput dari perhatian. Diam-diam, Jack, si monyet peliharaan Hector, kembali mendekati peti berisi emas Aztec itu tanpa diketahui siapapun. Ia mengambil satu keping koin dari dalam peti tersebut. Akibatnya, kutukan itu kembali melekat padanya dan membuat Jack si monyet menjadi abadi. Tidak banyak yang diketahui tentang Jack Sparrow sebelum dia muncul di Tortuga untuk mengejar harta Isla de Muerta. Itu sebelum aku bertemu dengannya saat dia masih menjadi Kapten Black Pearl. Begitulah penjelasan Gibbs yang membuat Will terkejut. Ya, sebenarnya apa yang terjadi di Black Pearl? Selama bertahun-tahun, kisah tentang penaklukan Hernan Cortez menyebar ke seluruh lautan. Salah satu legenda yang paling terkenal menceritakan tentang 882 keping emas Aztec yang bentuknya sama, yang diberikan di dalam sebuah peti batu kepada sang penakluk sebagai uang darah untuk menghentikan pembantaian yang ia lakukan bersama pasukannya. Namun, emas itu justru semakin membangkitkan keserakahan Cortez. Tindakan itu membuat para dewa kuno murka, lalu mereka menjatuhkan kutukan pada emas tersebut. Siapapun manusia fana yang mengambil satu keping emas dari peti itu akan dihukum untuk selamanya. Pada akhirnya, harta milik Cortez itu berakhir di gua pulau misterius bernama Isla de Muerta, yaitu pulau kematian yang tidak bisa ditemukan kecuali oleh orang-orang yang memang tahu letaknya.
2 tahun setelah perjanjian dengan Davy Jones yang legendaris dan setelah pencarian Shadow Gold, Jack Sparrow muncul di Tortuga. Pada saat itu, ia masih menjadi Kapten Black Pearl dan sedang memburu harta di Isla de Muerta dengan bantuan kompas unik miliknya. Saat berada di Tortuga, Jack merekrut para awak kapal termasuk tangan kanannya Hector Barbosa dan Bootstrap Bill Turner. Jack sebenarnya sudah mengetahui adanya kutukan itu, meskipun ia sendiri tidak benar-benar mempercayainya. Meskipun begitu, ia tetap menceritakan kisah tersebut kepada Barbosa dan para awak lainnya, tetapi mereka juga tidak percaya, bahkan Barbosa sendiri pernah menyebutnya sebagai tahayul yang konyol. Setelah mendapatkan para awak di Tortuga, termasuk orang-orang kepercayaan Hector, Black Pearl pun mulai berlayar. 3 hari setelah pelayaran dimulai, Hector berkata kepada Jack bahwa jika seluruh kru memang akan mendapat bagian dari harta itu, maka mereka juga berhak tahu kemana tujuan kapal tersebut. Disitulah Jack melakukan kesalahan karena ia memberitahu Hector letak Isla de Muerta. Akibatnya Hector pun jadi tahu lokasi pulau itu dan bisa menemukannya sendiri. Pada suatu malam, Hector memimpin pemberontakan terhadap Jack dengan dukungan seluruh awak kapal, lalu mengambil alih komando sebagai kapten baru Black Pearl. Setelah itu Jack dilempar dari kapal bersama kompasnya. Sebelum meninggalkannya, Hector memberi Jack sepucuk pistol dengan 1 peluru, lalu mantan kapten itu ditinggalkan di Black Sam Spit, sebuah pulau kecil yang hanya berupa hamparan pantai sempit dengan beberapa pohon palem untuk dibiarkan mati di sana. Sementara itu, Bootstrap Bill kemungkinan besar tidak ikut ambil bagian dalam pemberontakan tersebut. Ada versi cerita yang menyebut bahwa Bootstrap sempat membela Jack, lalu memilih menyingkir dan tidak ikut mendukung pemberontakan, tetapi juga tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Walaupun hubungannya dengan Jack Sparrow cukup baik, Bootstrap tetap tinggal bersama kru Hector. Jack sendiri bisa menerima hal itu karena Bootstrap masih memegang kode etik bajak laut, tidak seperti Hector yang sangat dibencinya karena telah melanggar kode tersebut. Sejak pertama kali ditinggalkan di pulau terpencil terkutuk itu, Jack hanya dibekali sepucuk pistol flintlock dengan 1 peluru. Awalnya pistol itu diberikan agar ia mengakhiri segalanya, namun 3 hari kemudian Jack berhasil lolos dari Black Sam Spit dan tetap menyimpan pistol itu selama bertahun-tahun. Jack sangat menghargai pistol tersebut, tetapi tidak pernah menembakkannya. Ia sengaja menyimpan satu-satunya peluru itu sampai tiba saatnya bisa digunakan untuk membalas mantan tangan kanannya yang telah berkhianat, melanggar kode bajak laut dan merebut Black Pearl kesayangannya, yaitu Hector Barbosa. Awalnya, Gibbs memang merupakan seorang pelaut Angkatan Laut Inggris. Seiring berjalannya waktu, ia meninggalkan kehidupan lamanya itu dan beralih menjadi bajak laut. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci kapan tepatnya perubahan itu terjadi, ada petunjuk bahwa Jack Sparrow sudah mengenal sejak Gibbs masih bertugas di Royal Navy. Dari situ, bisa dipahami bahwa Jack kemungkinan besar punya peran penting dalam perubahan jalan hidup Gibbs. Karena itu, saya pikir bahwa Gibbs dulu merupakan pelaut kerajaan, lalu pada akhirnya memilih hidup sebagai bajak laut dan menjadi salah satu orang kepercayaan Jack. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya jelaskan, tapi mungkin waktunya akan sangat panjang dan akan lebih indah jika kita lanjutkan di sequelnya. Jadi apakah teman-teman tertarik untuk dilanjutkan? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!